Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Alvaran Rahmat dari Fakultas Sains Teknologi khususnya Prodi Matematika. Mungkin saya nggak banyak menyinggung terkait hukum, tapi saya mau tertarik untuk bertanya terkait dasar negara kita yaitu demokrasi. Ya. Seperti yang Prof sampaikan tadi, dalam sistem demokrasi kita diberikan kebebasan untuk menentukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam pemerintahan kita, baik itu secara legislatif, yudikatif atau eksekutif. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat atau pandangan Prof Mahfud terkait beberapa orang yang saya rasa sebenarnya tidak memiliki kapabilitas untuk terjun dalam dunia pemerintahan di bidang tersebut. Misal contoh di DPR misal dalam bidang apa, tapi dia nggak punya skill dalam hal atau nggak punya pengalaman dalam bidang tersebut, tapi karena dia punya akuntabilitas atau punya nama di masyarakat, akhirnya dia mampu untuk menjadi perwakilan masyarakat dalam bidang tersebut. Tapi pada dasarnya dia sama sekali tidak punya track record di bidang tersebut sehingga tidak mampu bekerja secara maksimal. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saintek sudah biasa membuat perhitungan ya, dihitung. Kemampuan dan kapabilitas dihitung oleh kawan-kawan dari Saintek. Silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zakia Anissa Basuni, mahasiswa MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka 3 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya dari USU, Medan. UMSU Bapak. Luar biasa. Saya dari Fakultas Hukum. Sila keempat dari Pancasila yang mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini sangat jelas bahwa pada jiwa bangsa Indonesia merupakan keterwakilan. Lalu saat ini Indonesia melaksanakan sistem demokrasi liberal yang secara substantif telah merusak moral bangsa dengan segala macam praktik-praktik politik uang. Jika jiwa bangsa Indonesia dimaknai demikian, lalu di mana peran Mahkamah Konstitusi mengawal nilai-nilai Pancasila agar konstitusi tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal Pancasila. Ya, dari sisi sebelah kiri berarti yang paling depan yang dekat sini ada Mbak yang baju hitam. Silakan. Mik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinda Madinah dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Program Studi Teknologi Sains Data dari Universitas Airlangga. Sains Data. Yes. Sebelumnya pertanyaan, jika memang tadi sempat disebutkan oleh Prof, jika memang kita punya budaya hukum yang bagus, sedangkan aparat harus memberikan contoh dan mengimplementasikan kepada rakyat atas penegakan hukum yang sudah ada, namun mengapa ya beberapa oknum dari aparat masih ada saja yang melanggar dari hukum yang memang sudah sepatutnya dilaksanakan bahkan diimplementasikan? Dan apa kita sebagai rakyat bukannya seharusnya mempercayakan kepada aparat? Lalu jika memang dari aparat tersebut atau beberapa oknum masih ada yang melanggar, bagaimana kita bisa mempercayakan kepada aparat-aparat yang seharusnya sudah melindungi rakyat-rakyat Indonesia? Terima kasih. Oke, karena sains data dia bicaranya dengan data ya. Dia nggak percaya lagi karena beberapa fakta-fakta dan data menunjukkan itu. Yang paling belakang, ya. Dari situ aja mungkin keras kita bisa dengar. Nggak bisa ya, harus pakai mic. Yuk. Turun dulu. Ya, semua harus usaha ya. Hukum pun harus diusahakan supaya lebih baik maksudnya. Lanjut, silakan Mas. Nama? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diona Swasiki dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Airlangga. Baik. Langsung saja ke pembahasan tadi. Tadi sempat dibahas, kita kan membahas tentang demokrasi. Seorang pemimpin lahir dari adanya suatu proses demokrasi. Mungkin kita sudah biasa mendengar bahwa seorang pemimpin itu mendapatkan tanggapan dari seorang mahasiswa melalui unjuk rasa maupun
kritik-kritik yang disampaikan kepada seorang pemimpin. Nah, mumpung di sini kesempatannya kepada Prof. Mahfud juga substansinya sebagai seorang pemimpin, kami sebagai mahasiswa di sini ingin berkesempatan mendengarkan bagaimana tanggapan Prof. Mahfud sendiri sebagai pemimpin kepada kami para mahasiswa yang menyampaikan pendapat dan menyampaikan pandangan kami tentang pemerintah maupun pemimpin selama ini. Terima kasih. Oke, bagaimana tanggapan Prof. Mahfud terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa Republik Indonesia ini? Silakan Prof, sudah ada 4, kita jawab dulu Prof. Baik, sekarang ini banyak orang yang tidak mutu, tapi bisa menjadi pejabat, anggota DPR, dirjen, menteri gitu. Nah itu yang saya katakan bias demokrasi dan hukum kita. Karena begini, saudara, kalau orang mau menjadi pemimpin yang baik, wakil rakyat yang baik itu tidak tergantung pada ijazahnya. Banyak orang yang tidak punya ijazah yang hebat-hebat itu menjadi pemimpin yang besar. Pak Harto itu hanya lulusan SMP, Harmoko SMA, ada Malik malah SD. Bisa tuh menjadi pemimpin. Nah, oleh sebab itu di dalam kebijakan kita untuk pejabat-pejabat yang duduk di legislatif itu syaratnya tidak harus ijazahnya hebat-hebat. Bahkan dulu nggak punya ijazah juga nggak apa-apa. Sekarang syaratnya SMA atau paket C. Tapi yang penting kalau pejabat duduk DPR, DPRD, DPD itu dipilih oleh rakyatnya. Oleh sebab itu untuk pemilihan anggota legislatif itu orang memilih nama yang populer biar partainya naik suaranya. Ya itu silakan aja. Ya tapi pilihlah yang pinter meskipun tidak punya ijazah. Nah, sedangkan di birokrasi pejabat-pejabat yang sifatnya political appointee yang penunjukan seperti menteri dan sebagainya. Nah, itu memang sebaiknya dipilih secara profesional. Ada sistem merit system. Ini kalau yang dari bawah karir ini begini, karirnya pengalaman di sana, rekodnya ini ke sini bagus, ini bagus. Oh sekarang dia dapat ke eselon 1 tempatnya di sini atau di sini. Itu sudah bisa diukur berdasar ukuran-ukuran yang ditentukan sendiri oleh pemerintah. Nah tetapi makanya kita dulu membentuk sistem lelang, ya kan? Lalu ada membentuk KASN dan sebagainya. Tapi itu ternyata tidak menolong juga karena ketika orang akan dilelang dipesan juga, tolong ya yang suruh ikut lelang itu, yang itu tidak boleh. Banyak tuh. Sehingga hasil lelang itu juga jelek. Penunjukan menteri itu sebenarnya sudah ada rumusnya di dalam berbagai negara. Kalau di kabinet itu harus membentuk second kabinet. Second kabinet ini yang sekarang sering disuarakan oleh Bu Megawati. Kabinet kita tuh harus second, bahwa dari parpol boleh, tapi tetap harus second kabinet, ahli di bidangnya. Kalau dirjen atau menteri yang ngurus metalurgi, ya ambil yang metalurgi. Kalau yang riset teknologi, ambil yang punya keahlian itu. Yang ekonomi yang punya keahlian itu. Harus membedakan antara ahli ekonomi dan ahli dagang. Kadang-kala kita tidak membedakan, wah itu hebat tuh ekonominya, ahli dagang dia, bukan ahli ekonomi, tidak ngerti kebijakan misalnya. Maka second kabinet itu adalah kabinet ideal, di mana orang-orang terdiri daripada ahli dan penuh integritas. Masih banyak oknum begitu. Nah itulah tugas saudara yang akan maju ke depan nanti mengisi republik ini dengan peran-peran saudara. Silakan. Ini arahkan ke sini. Saudara, yang dari UMSU sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kan ini perwakilan bukan pemilihan langsung.
Bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu di Indonesia itu demokrasinya harus mempunyai Dewan Perwakilan dan lembaga permusyawaratan. Harus mempunyai, bukan harus pemilihan langsung atau tidak langsung, tidak ada kaitannya. Dan sekarang sila keempat itu sudah ada, kita punya MPR, punya DPD, punya DPR, punya DPR. Nah itu dia, permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan itu dulu ada MPR, tapi kalau dianggap sebagai spirit permusyawaratan itu ya musyawarah gitu. Di DPR ya musyawarah, nggak usah cari menang-menangan tapi cari benar. Bukan cari menang tapi cari benar gitu. Itu namanya musyawarah. Kompromi di antara perbedaan yang tajam, itu musyawarah. Jadi saudara, orang kadang-kadang nggak ngerti, Pak, Indonesia salah, dia pasal 4 disebut permusyawaratan perwakilan. Kenapa ada pemilihan kepala daerah langsung? Kenapa pemilihan presiden langsung? Ya memangnya kenapa? Ya, memang boleh. Yang permusyawaratan perwakilan itu pembentukan institusi permusyawaratan dan institusi perwakilan. Bukan cara pemilihan. Cara pemilihannya bisa diatur di undang-undang, bukan di konstitusi. Maka kemudian undang-undang mengatur pemilihan ini langsung, pemilihan ini tidak langsung. Pencalonan begini, jumlahnya segini. Itu yang kemudian biasanya menjadi open legal policy. Untuk pemerintah daerah, ya. Pak, pemilihan kepala daerah itu lewat DPRD atau langsung sih menurut Undang-Undang Dasar? Menurut Undang-Undang Dasar itu open legal policy. Terserah DPR, mau langsung boleh, tidak langsung boleh. Tapi kalau pemilihan presiden harus langsung karena itu perintah langsung dari pasal 6 Undang-Undang Dasar. Nah, berikutnya, mengapa Pak kok masih ada oknum aparat yang nakal? Alhamdulillah saudara menyebut oknum. Memang oknum, saya katakan tadi. Oknum, begini loh. Polisi itu jumlahnya berapa sih? Polisi itu jumlahnya sekarang ini kira-kira 700.000. Berapa yang nakal? Nggak banyak kan? Ya paling ya Sambo, Teddy. Hitung, saudara hitung. Nggak akan 0,001% gitu dari polisi. Yang lain tuh baik-baik. Saudara tahu kenapa saudara tidak bilang, Pak, kenapa ada polisi hebat seperti di NTT itu? Dia kolonel saja, kombes saja belum, tapi gajinya setiap hari sudah diantarkan ke rumah jompo. Gajinya itu simpan, setiap hari dia beli makan untuk sekian orang jompo yang ditinggal oleh anaknya. Dikirim ke rumah. Itu polisi juga, apa enggak baik? Itu di Banten tuh ada seorang polisi, naiknya sepeda motor eklek-eklek. Dia punya rumah anak yatim, setiap pagi dia datang ke anak yatim ngasih makan, pulang juga ngasih makan ke anak yatim. Ada polisi yang begitu? Saudara pikirnya Sambo aja. Banyak kok yang bagus. Banyak yang bagus. Ini kita ini begini nih aman ini. Kan banyak polisi baik. Coba kalau polisi saya katakan gini. Polisi itu kok dijelek-jelekin ya. Kalau misalnya sekarang Kapolri ngumumkan, karena kami selalu dianggap jelek, maka dengan ini kami menyatakan mogok setengah hari. Mogok setengah hari. Seperti buruh bisa diajak mogok. Polisi diajak mogok setengah hari. Saudara, belum setengah hari negara ini sudah hancur. Kenapa? Ada orang perkosa orang, polisinya dilaporin, enggak apa-apa saya cuti. Biar aja selesai. Saya lagi mogok, biar dia selesai tuh katanya. Merampok, polisinya diam. Presiden diganggu, kantor pemerintah diam. Sesudah polisi, sudah 6 jam, sekarang mogok selesai, negara sudah bubar. Oleh sebab itu jangan memandang polisi itu harus tidak ada, harus dianggap jahat semua, enggak. Itulah sebabnya dulu Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalau dalam konteks pemerintahan yang bisa dipersempit menjadi polisi, situna sanawat bi imamin jahil afdalu min sa'atin bila imam. Kalau diterjemahkan ke kata polisi begini, 60 tahun kamu punya polisi tidak baik-baik amat, jauh lebih baik daripada
1 jam saja tidak ada polisi. Itu dalilnya Ibnu Taimiyah. Tapi dia mengatakan 60 tahun kamu punya pemerintah yang jelek, itu lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Satu saat saja. Kamu tidak apa-apa punya pemerintah jahat daripada tidak ada pemerintah. Gitu kira-kira kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu memahaminya. Tidak fatalis, lalu babat habis, pelan-pelan. Tegas tetapi jelas arahnya, pelan, teratur, terukur, gitu. Nah, Mbak, yang dari ekonomi, pemimpin lahir dari proses demokrasi. Bagaimana jika pemimpin anti kritik? Tidak boleh anti kritik. Saudara, saya tidak tahu di sini ada yang bekas mahasiswa saya enggak. Barangkali dari UGM atau dari UI, setiap saya kuliah ini pembukaan kuliah saya di hari pertama. Saudara, yang saya kuliahkan ini teori lebih banyak. Mungkin salah. Dan kekuatan teori itu tergantung seberapa banyak kita membaca buku-buku yang mendukung atau melawan teori itu. Oleh sebab itu, ini hari pertama ini. Kalau saya kuliah, barang siapa kuliah lalu bisa membuat pertanyaan dan kritik yang membuat saya tidak bisa menjawab, saya langsung kasih nilai A. Nggak usah ujiannya kayak apa Pak, nanti ujian. Anda berani ngeritik, berani nunjuk buku yang berbeda dengan yang saya pakai, kasih nilai Anda. Saya tidak akan baca ujian tulis Anda. Anda boleh tanya nih pada mahasiswa yang kuliah dengan saya itu, kuliah hari pertama saya. Kritik saya. Bantah teori saya. Bantah solusi-solusi yang saya tawarkan secara ilmiah. Jangan kalau dosen ditanya, Pak, ini. Dosennya enggak ngerti. Malah dimarahi mahasiswa. Kamu belum baca ya? Katanya, padahal dia juga belum baca. Itu dosen akal-akalan gitu. Kamu saya beri tugas seminggu ke depan kamu harus baca presentasi. Padahal dia juga belum baca. Oleh sebab itu, kalau kuliah ya terbuka dong terhadap kritik. Ini akademik. Kalau jadi pemerintah juga. Maka dulu Gus Dur itu mengatakan waktu saya pernah dampingi beliau jadi Menteri Pertahanan. Kata Gus Dur, kenapa kok takut dikritik? Kritik itu justru vitamin. Vitamin bagi kesehatan pemerintahan kita. Itulah kritik. Jangan dibungkam itu kritik. Orang yang membungkam kritik pasti membuat kesalahan yang disembunyikan. Jadi kalau saudara tanya bagaimana pendapat Bapak dengan kritik? Ya, kalau saya kritik harus dibuka. Saudara, Pak, saya akan mengakhiri ini dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Rektor, para Wakil Rektor, Senat, teman saya tadi banyak yang dari perguruan tinggi lain, banyak dosen-dosen, dan dari berbagai perguruan tinggi. Saya ingin ngajak kita bersama-sama menyanyi Indonesia Pusaka. Ya, Indonesia Tanah Air Beta. Yuk. Indonesia Tanah Air Beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof.